Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bicara tentang hosting dan domain. Nah, ketika sudah selesai mendesain dan membuat website di komputer lokal kita, pastinya kita ingin agar website tersebut juga dapat diakses dari internet. Agar sebuah website dapat diakses dari internet, maka kita memerlukan hosting dan domain. Jika dianalogikan, maka hosting adalah sebuah rumah, sementara domain adalah alamat dari rumah tersebut. Adapun bahasan dalam materi ini adalah tentang pengertian hosting, kemudian jenis hosting berdasarkan kapasitas dan berdasarkan biaya, kemudian bagaimana cara memilih spesifikasi hosting untuk kebutuhan website kita. Berikutnya kita akan bicara tentang domain dan jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara memilih domain, dan nanti juga akan dilihatkan bagaimana cara mendaftar domain dan hosting. Dalam hal ini adalah mendaftar domain dan hosting yang sifatnya berbayar. Nanti juga akan diberikan panduan bagaimana cara mendaftar untuk domain atau hosting yang bersifat gratis. Kemudian bagaimana cara kita mengkonfigurasi domain dan hosting tersebut, atau bagaimana cara kita menggunakannya. Hosting atau disebut juga dengan web hosting adalah sebuah server di mana tempat kita meletakkan sebuah file website kita, mulai dari file script atau file HTML atau juga file program, bisa saja program PHP atau program lainnya, kemudian file-file gambar, file video, dan juga file lainnya, di mana disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Server hosting sendiri tidak berdiri sendiri. Server tersebut dikelola dan disimpan dalam sebuah data center. Hal ini supaya server hosting menjadi aman dan dapat bekerja secara optimal. Di data center dikenal tingkatan yang disebut dengan tiering atau tier, di mana ada 4 tingkatan pada data center atau ada 4 tingkatan pada tier tersebut. Jika diistilahkan, maka tier pada data center seperti bintang pada sebuah hotel. Nah, sertifikat resmi label tier itu tidak bisa dikeluarkan oleh si penyedia jasa hosting sendiri, namun dikeluarkan oleh sebuah lembaga resmi, yakni Standard Technology Industry Association. Data center dengan klasifikasi tier 1 atau tier 1 biasanya bisnis yang skalanya lebih kecil dengan klasifikasi 99,671%. Jadi 99,671%. Ini masa uptime-nya atau masa hidupnya sebuah server. Persentase tadi terkait dengan masalah pasokan listrik, di mana 1 tahun berapa persen matinya server tersebut. Pada tier 1 juga tidak ada redundansi perangkat, artinya tidak ada perangkat cadangan ketika sebuah perangkat tidak bekerja. Artinya di sini pada tier 1 paling minim mengalami downtime atau mati itu sampai 28,8 jam. Walau tidak harus sebesar itu, karena tentunya penyedia jasa data center di sini, walaupun tier 1 tentunya akan berusaha lebih kecil dari angka tersebut. Nah, pada tier 2, jaminan uptime-nya itu sampai 99,749%. Dan dengan waktu downtime 22 jam. Tier 2 sebenarnya adalah tier 1, namun dengan tambahan redundansi. Redundansi perangkat di sini adalah kelistrikan dan AC. Untuk tier 3, jaminan uptime-nya itu 99,982%. Dan dengan waktu downtime 1,6 jam.
Tier 3 juga memiliki backup cadangan untuk power atau listriknya selama 72 jam. Jadi kalau sumber listrik utamanya mati, masih bisa bekerja selama 72 jam. Sementara tier 4, di sini sasarannya memang lebih kepada enterprise atau perusahaan-perusahaan yang tidak menginginkan sistemnya down. Itu masa uptime-nya itu sampai 99,995%. Dan downtime-nya itu sekitar 2,4 menit. Itu sebentar sekali. Tier 4 memiliki power backup itu selama 96 jam. Jadi cukup lama. Antara tier 1, 2, dan 3, kalau kita lihat dari angka-angka tadi memang tidak jauh berbeda. Tapi bukan berarti tak ada perbedaan sama sekali. Salah satu perbedaannya di tier 2 misalnya, untuk pasokan listrik 3 UPS itu hanya akan di backup oleh 1 unit. Jadi untuk 3 UPS akan di backup oleh 1 unit. Di sini maksudnya backup tadi adalah jaringan yang berbeda, jaringan power atau listrik yang berbeda. Jadi backup itu adalah pada bagian masalah kelistrikannya. Kemudian kita lihat jenis-jenis hosting berdasarkan kapasitas. Seperti beragamnya jenis rumah yang disewakan, maka seperti itu juga dengan web hosting. Hosting yang disewakan juga bermacam-macam, dan kita bisa memilih hosting yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, baik dari sisi fasilitas yang diberikan maupun tentunya harga yang ditawarkan. Nah, untuk jenis hosting berdasarkan kapasitas, maka secara garis besar itu dibagi ke dalam yang pertama share hosting, yang kedua virtual private server, VPS hosting, kemudian yang ketiga cloud hosting, dan dedicated server. Nah, pada share hosting, ini adalah layanan hosting di mana sebuah server itu digunakan bersama-sama oleh banyak pengguna sekaligus. Jadi, di sini satu server fisik digunakan oleh banyak pengguna. Sebagai contoh, misalnya Anda menyewa satu unit kos atau kamar di dalam sebuah rumah secara bersama. Artinya ada banyak kamar-kamar yang disewakan pada rumah tersebut. Nah, Anda akan berbagi fasilitas yang sama dengan penghuni unit yang lainnya atau penyewa kamar lainnya. Dalam hal ini misalnya kamar mandi, dapur, dan yang lainnya. Nah, sama halnya dengan share hosting. File website Anda akan ditempatkan bersama-sama dengan user lain, walaupun file Anda secara teknis tidak bisa diganggu oleh user yang lain. Artinya di sini ditempatkan bersama-sama pada satu server, di mana nanti akun hosting Anda akan berbagi fasilitas yang sama, seperti kecepatan, kapasitas penyimpanan, dan yang lainnya. Nah, share hosting cocok untuk Anda yang baru pertama kali membuat website atau website yang baru dirintis dan belum membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Nah, kalau kita lihat, kelebihan daripada share hosting adalah dari sisi harga. Harganya ekonomis dan bervariasi, tergantung paket hosting nanti yang dipilih. Kemudian, pengelolaan server rata-rata itu dilakukan oleh penyedia layanan hosting. Berikutnya, kelebihan dari share hosting adalah fasilitasnya. Fasilitasnya beragam, mulai dari ukuran kapasitas penyimpanan yang ditawarkan, bandwidth-nya mulai dari ada batasan bandwidth sampai unlimited. Kemudian masalah database, secure socket layer atau SSL, hingga domain yang ditawarkan gratis. Dalam hal ini, masing-masing akan beragam tergantung dari provider penyedianya. Kemudian juga untuk share hosting dapat menampung traffic belasan hingga ratusan ribu pengunjung per bulan, tergantung provider. Nah, apa kekurangan dari share hosting? Karena digunakan secara bersama-sama resource yang ada, maka jika ada salah satu user yang menggunakan fasilitas berlebihan dan menyebabkan overload,
maka user lain dapat ikut merasakan dampaknya. Contohnya di sini misalnya ada satu pengguna kamar menggunakan kamar mandi yang kelamaan, tentunya akan mengganggu kepada pengguna atau penyewa kamar lainnya yang ingin menggunakan kamar mandi tersebut. Kemudian akses server sangat terbatas. User hanya dapat mengelola filenya sendiri. Jadi di sini user tidak bisa mengelola semua file-file yang ada, hanya filenya sendiri. Kemudian adanya batas penyimpanan file dan fasilitas server. Dalam hal ini agar performa server tetap menjadi optimal. Nah, yang kedua, Virtual Private Server (VPS) hosting. VPS ini adalah server pribadi yang keseluruhan resource-nya hanya digunakan oleh satu user saja. Dalam satu server fisik, di sini VPS itu dalam sebuah komputer atau sebuah server, maka akan dijadi beberapa resource yang berbeda dibagi. Resource dari satu server fisik dibagi menjadi beberapa resource yang berbeda, di mana setiap user memiliki sistem operasinya sendiri, juga memiliki kapasitas RAM sendiri dan CPU sendiri yang sudah ditentukan. Layaknya ini sebuah atau seolah-olah sebuah server fisik sendiri. Karena bersifat private, user dapat menggunakan semua kapasitas server yang sudah diberikan kepada dia secara maksimal tanpa khawatir terhadap sumber daya server virtual yang disewanya akan terpakai oleh user lain. Kalau dianalogikan, ini seperti VPS ini seperti kompleks perumahan dan kita menempati salah satu rumah. Kita bebas mengatur dan melakukan apapun di rumah kita sendiri tanpa diganggu oleh penghuni rumah yang lainnya dalam masalah mengatur dan mendesain isi dari rumah kita. Namun karena masih berada dalam satu kompleks yang sama, maka sumber daya utamanya atau sumber kelistrikannya masih berbagi. Dan juga sumber daya lainnya. Contohnya di sini adalah seperti listrik, air, atau yang lainnya. Jika listrik mati pada kompleks tersebut, maka satu kompleks akan ikut merasakannya, tidak hanya pada satu rumah. Nah, begitu juga dengan VPS. Jika server fisiknya yang mati, server yang benar-benar realnya mati, maka user VPS di server tersebut juga akan merasakannya. Nah, VPS ini cocok untuk website yang memiliki traffic yang tinggi, sehingga server hosting tidak dapat lagi menampungnya. Atau seseorang yang ingin memiliki kelebihan dalam kebebasan mengelola dan melakukan konfigurasi server, karena dia bisa mengatur sendiri OS apa yang mau dipakai, fitur apa yang akan diaktifkan pada servernya, dia bisa mengatur sendiri. Serta di sini salah satu keperluan, karena dia sifatnya bisa dilakukan pengaturan sendiri, maka perlu kemampuan teknis untuk mengelola server tersebut. Nah, kalau kita lihat dari hal tadi, maka kelebihan dari VPS adalah dari sisi harga lebih terjangkau dibandingkan dedicated server. Namun tentunya akan lebih mahal dibandingkan self hosting. Kemudian kelebihan berikutnya adalah kita bisa bebas dalam masalah kustomisasi server yang kita sewa. Jadi VPS yang kita sewa bisa kita atur apa saja layanan atau fitur apa di server tersebut yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian untuk sebuah VPS itu memiliki alamat IP dedicated, maksudnya IP public sendiri. Kemudian adalah memiliki full access, jadi akses root terhadap server. Dan juga kelebihannya adalah pilihan OS dan kontrol panel yang beragam. Dan tentunya karena ini sebuah server walaupun bersifat virtual, maka salah satu kelebihan lainnya adalah kita bisa menempatkan banyak akun hosting pada VPS tersebut. Jadi tidak hanya satu, kalau di self hosting kan hanya satu saja akunnya,
Sementara kalau di VPS kita bisa menempatkan beberapa akun hosting. Dan juga untuk VPS kelebihannya adalah scalable. Artinya dapat menurunkan atau menaikkan resource tanpa harus mengalami downtime, mengalami gangguan. Untuk kekurangan tentunya masalah biaya, dia lebih tinggi dari share hosting. Kemudian kita mesti menginstal control panel sendiri untuk akun hosting yang akan kita buat. Dan yang lainnya kekurangannya adalah perlu pengetahuan teknis tentang server dan sistem operasi pada sebuah server. Nah, yang ketiga adalah cloud hosting. Cloud hosting ini adalah sebuah hosting juga, di mana dia adalah dengan resource seperti dedicated, seperti VPS. Jadi resource-nya itu sudah ditentukan berapanya, sama seperti VPS. Tapi dengan kemudahan pengelolaan seperti share hosting. Nah, bedanya dengan VPS, pada cloud hosting dilengkapi dengan bantuan teknis dari pengelola hosting. Rata-rata untuk cloud hosting itu sudah full managed, sudah diberikan, kita hanya tinggal pakai si pengelola, penyedia, providernya nanti yang mengatur masalah hal-hal teknisnya. Kemudian pengaturan dan konfigurasi dari cloud hosting itu dapat dilakukan di control panel, sehingga tidak memerlukan pengetahuan teknis. Adapun cara kerja cloud hosting dengan menyebarkan beban ke beberapa server sekaligus. Sehingga jika satu server mati, maka masih memiliki backup atau cadangan pada server yang lain, sehingga masa downtime-nya menjadi lebih kecil. Nah, tujuannya tentunya dalam hal ini adalah menyeimbangkan beban atau load dan memaksimalkan jam kerja dari server tersebut. Jika dianalogikan, maka cloud hosting seperti membuka warung atau restoran cabang, di mana konsumen tidak fokus hanya berada atau membeli pada satu tempat. Sehingga dengan cara seperti itu dapat dihindari antrian yang panjang jika pengunjungnya menjadi membludak. Nah, cloud hosting ini cocok untuk website yang memiliki traffic yang tinggi, tetapi menginginkan kemudahan konfigurasi. Misalnya di sini seperti toko online, website project, kemudian website perusahaan, portal berita, atau yang lainnya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, maka kelebihan dari cloud hosting, yang pertama itu bebas konfigurasi atau kontrol penuh untuk meningkatkan spesifikasi sendiri. Kemudian kelebihannya adalah resource-nya besar, resource-nya jauh lebih besar, performa tinggi dan juga lebih aman, kemudian dapat menampung traffic yang sangat tinggi tanpa membuat website menjadi down. Kemudian metode pembagian backup resource, di mana jika salah satu server overload, maka beban akan dibagi ke server lain, sehingga mengurangi gagal akses oleh pengunjung. Berikutnya kelebihannya adalah full managed, artinya konfigurasi dan pengelolaan server dibantu oleh pengelola hosting. Sehingga dalam hal ini tidak memerlukan pengetahuan teknis terlalu dalam terhadap cloud hosting. Nah, kalau kita lihat apa kekurangannya, biayanya lebih tinggi. Biayanya lebih tinggi dari VPS atau share hosting. Yang keempat, ada juga dedicated hosting atau dedicated server. Nah, kalau dedicated ini adalah tingkat automated hosting yang tertinggi, di mana satu server fisik itu dimiliki penuh atau digunakan hanya oleh satu pengguna dan tidak dibagikan kepada pengguna lainnya. Kita akan membutuhkan fasilitas dedicated hosting ini ketika website kita sudah memiliki pengunjung dalam jumlah yang sangat banyak dan juga kebutuhan download dan upload yang sangat besar di dalam website kita. Nah, untuk kebutuhan awal membangun sebuah website online, kalau kita lihat dari 4 hal tadi, kita bisa saja untuk tahap awal hanya menggunakan share hosting. Jadi kita gunakan share hosting terlebih dahulu, nanti ketika website yang kita buat sudah berkembang,
maka kita dapat melakukan upgrade hosting ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat jenis hosting berdasarkan biaya. Nah, berdasarkan biaya yang harus dikeluarkan, maka hosting dapat dibagi ke dalam dua bentuk, hosting gratis dan hosting berbayar. Nah, hosting gratis, walaupun dikatakan gratis, hosting gratis juga memiliki beberapa kelebihan dalam penggunaannya, yang tentunya dapat memberikan keuntungan bagi pemilik website. Dalam hal ini, kelebihan hosting gratis tentunya tidak akan sebanyak hosting berbayar, tapi cukup kalau dikatakan manfaat bisa didapatkan dari hosting gratis tersebut. Nah, apa saja keuntungan dari hosting gratis? Yang pertama tentunya kita tidak perlu mengeluarkan biaya dalam menyewa hosting, dan juga rata-rata nanti akan mendapatkan otomatis subdomain dari hosting gratis tersebut. Kemudian proses untuk mendapatkan akun hosting atau akun subdomain itu bisa dikatakan cepat. Hanya dalam beberapa menit saja mengisi blanko, kita bisa saja nanti sudah mendapatkan sebuah akun hosting. Jadi tinggal nanti mengupload file-file website kita. Berbeda nanti kalau ketika hosting berbayar, karena domain kita beli tentunya perlu didaftarkan dulu. Nah, itu proses pendaftaran domain yang baru dibeli itu maksimalnya adalah 72 jam, walaupun dalam kondisi sekarang itu rata-rata tidak lagi sampai maksimal di angka maksimal tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dari keuntungan akun hosting gratis, artinya tidak perlu biaya, prosesnya bisa dikatakan cukup cepat, karena beberapa menit kita sudah bisa punya akun hosting gratis. Namun apa kerugian dari hosting gratis? Yang pertama, masalah fitur. Fitur dalam hosting gratis itu akan terbatas. Kita hanya dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan saja. Tentunya fitur yang disediakan rata-rata adalah fitur dasar. Sehingga kita ketika membutuhkan eksplorasi terhadap website, maka tentunya menjadi cukup kesulitan. Kemudian yang kedua, kemampuan menangani traffic itu sangat terbatas. Jika website kita memiliki traffic yang tinggi, maka website kita akan sering mengalami down atau pengunjung sering gagal menampilkan website kita secara sempurna. Bisa saja hanya tampil teks saja, tapi gambarnya tidak muncul atau hal lainnya. Kemudian layanan konsumen. Kalau bisa dikatakan hosting gratis, bisa dikatakan layanan konsumennya itu sangat minim. Kemudian masalah keamanan data. Kalau satu hal yang penting kita lihat di sini adalah masalah data yang kita miliki itu memiliki keamanan dalam sebuah website. Hosting gratis juga memiliki sistem keamanan. Namun, keamanan data yang diberikan itu bisa dikatakan keamanan yang sangat mendasar. Kemudian yang kelima, adanya jaminan terhadap layanan yang diberikan. Nah, ini hal terpenting yang perlu kita perhatikan adalah jaminan layanan hosting gratis yang kita gunakan. Karena penyedia layanan hosting gratis bisa saja sewaktu-waktu menghentikan layanan hosting gratisnya atau melakukan terminate, menghentikan layanan terhadap akun website kita. Nah, kalau hal ini terjadi, tentunya akan menjadi sebuah kerugian besar. Ketika website yang kita sudah bangun, sudah kita desain, sudah kita publish, dan sudah memiliki terutama traffic yang tinggi, sudah ramai dikunjungi oleh pengunjung, kemudian tahu-tahu di-terminate, dihentikan, atau diblokir atau dihapus oleh penyedia layanan hosting. Kita tidak bisa komplain karena memang tidak ada istilahnya semacam perjanjian bahwasanya penyedia layanan hosting akan menjamin bahwasanya akun hosting kita itu akan aman atau akan dapat digunakan selamanya.
Nah, ini satu kerugian yang sangat besar, sehingga usaha yang sudah kita lakukan akan menjadi sia-sia. Dan yang kedua, hosting berbayar. Hosting berbayar biasanya disediakan oleh provider hosting. Provider hosting biasanya menyediakan paket hosting dengan harga yang beragam. Ada banyak pilihan harga yang bisa kita gunakan. Nah, setiap paket akan memiliki fasilitas serta fitur masing-masing, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dari website yang kita bangun. Nah, hosting berbayar memiliki banyak kelebihan yang pastinya sangat berguna untuk meningkatkan performa website. Salah satunya meningkatkan traffic pengunjung pada website. Nah, kalau kita lihat kelebihan dari hosting berbayar, yang pertama itu fasilitas hostingnya tentunya lebih lengkap. Sehingga dengan fasilitas yang lebih lengkap, sebagai pengguna, kita dapat dengan mudah melakukan eksplorasi terhadap website yang dimiliki. Pengguna website akan merasa lebih nyaman dalam pembuatan websitenya dengan fasilitas yang lengkap tersebut. Dan tentunya kita juga bisa melihat fasilitas yang lengkap tadi tentunya akan sesuai dengan masalah paket harga hosting yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Berikutnya, yang kedua, website akan terlihat lebih profesional. Nah, salah satu tolak ukur ketika melihat sebuah website itu tahap awalnya profesional atau tidak adalah dari nama domain yang digunakan. Rata-rata ketika kita menggunakan hosting gratis, maka kita akan mendapatkan subdomain dari alamat hosting gratis tersebut. Contohnya di sini, misalnya kalau kita menggunakan layanan hosting gratis dari freehosting.gofront.com, maka Anda akan mendapatkan alamat, misalnya dikatakanlah punya saya.freehosting.gofront.com. Artinya Anda mendapatkan subdomain lagi dari akun dari domain tersebut, dari domain utama tersebut. Nah, tentunya ketika Anda menggunakan hosting berbayar, maka Anda juga mesti membeli sebuah domain dengan nama atau keinginan Anda sendiri. Tentunya dengan melihat domain yang sifatnya premium tersebut dengan bentuk alamat domain yang premium, maka bisa dikatakan itu terlihat lebih profesional, sehingga akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Apalagi dalam dunia bisnis, nama domain akan sangat mempengaruhi kepercayaan rekan bisnis. Yang ketiga, keamanan data lebih terjamin, karena memang hosting berbayar akan memberikan jaminan keamanan yang maksimal untuk sebuah website, sehingga tidak mudah untuk diretas, artinya tidak mudah untuk diganggu. Yang keempat, jaminan layanan. Nah, ini yang terpenting adalah jaminan terhadap layanan yang digunakan, sehingga layanan hosting yang kita dapat, yang kita sewa itu tidak dapat begitu saja dihentikan, kecuali kalau kita melakukan semacam pelanggaran terhadap aturan atau kesepakatan yang sudah ditentukan di awal. Nah, apa kekurangan hosting berbayar? Yang pastinya tentunya kita mengeluarkan biaya sesuai dengan paket hosting yang kita gunakan. Nah, dalam memilih spesifikasi layanan hosting yang terbaik, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh, sangat penting karena berpengaruh pada performa website kita nantinya. Nah, berikut beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih layanan hosting. Yang pertama itu adalah kapasitas. Kapasitas penyimpanan data pada server di space. Nah, ini untuk website skala kecil atau pribadi, biasanya kita masih membutuhkan di space kurang dari 5 GB. Sedangkan untuk website skala besar seperti toko online, portal, dan yang lainnya membutuhkan lebih dari 5 GB hingga unlimited. Yang kedua, bandwidth. Bandwidth ini adalah jumlah transfer data yang terjadi antara server hosting dengan komputer pengunjung website.
Nah, aktivitas bandwidth akan sangat sering terjadi di website kita. Ketika ada pengunjung, maka akan terjadi aktivitas bandwidth. Jadi, pilihlah layanan hosting yang menyediakan sedapatnya adalah unlimited bandwidth agar performa website makin lancar. Sekarang rata-rata banyak provider hosting menyediakan unlimited bandwidth seperti Jambu Hosting juga menyediakan unlimited bandwidth. Yang ketiga adalah webmail. Pengelolaan email pada server hosting menggunakan nama domain yang kita tentukan sendiri, sehingga tentunya menjadi terlihat lebih profesional. Kita tidak lagi menggunakan email gratisan. Yang keempat adalah control panel hosting, di mana control panel ini berguna atau berfungsi untuk mengelola dan mengatur fitur-fitur pada server hosting dan pada file website kita. Tujuannya tentunya untuk kemudahan. Nah, contohnya di sini control panel hosting yang banyak digunakan adalah seperti cPanel dengan kemudahan fiturnya menggunakan interface web based. Yang kelima adalah kualitas data center. Kualitas data center yang digunakan. Nah, ini terkait dengan lokasi penyimpanan server hosting yang dilengkapi dengan infrastruktur untuk menjaga server dari gangguan. Nah, di sini gangguan terutama adalah masalah kelistrikan. Nah, level data center tertinggi itu seperti dijelaskan di awal tadi dipegang oleh data center tier 4 atau data center tier 4. Nah, tadi kita sudah bicara tentang hosting. Sekarang kita bicara tentang masalah domain. Selain layanan hosting, kita juga perlu memilih nama domain untuk website kita. Nah, domain ini digunakan sebagai alamat website kita nantinya. Dalam menentukan nama domain, kita tidak boleh asal-asalan. Jangan sampai domain yang kita beli sulit dieja hingga pengunjung tidak jadi berkunjung ke website kita. Nah, domain ini adalah alamat yang berfungsi mengantarkan pengunjung ke website yang diinginkan. Awalnya, domain berbentuk kombinasi angka atau dikenal dengan istilah IP address yang menunjukkan alamat server hosting tempat file website disimpan. Nah, kombinasi angka dan huruf ini tentunya akan sulit diingat oleh pengguna internet. Dari sana terciptalah sistem untuk penamaan nama untuk domain. Fungsinya untuk memudahkan agar memudahkan siapapun dalam mengakses sebuah website. Sebagai contoh, saat kita mengetik www.gufron.com, secara otomatis browser akan menampilkan homepage atau halaman awal dari website Jambu Web Design. Jadi saat pertama kita ketik www.gufron.com, maka browser akan merequest ke server untuk menampilkan tampilan dari website Jambu Web Design. Nah, domain sendiri itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, top level domain. Nah, top level domain adalah ekstensi di belakang nama website tersebut, misalnya .com, .id, .co.id, .government.gov, dan yang lainnya. Nah, pemilihan ekstensi ini harus diperhatikan karena Anda dapat memilih mana yang paling sesuai dengan tujuan website kita. Top level domain ini juga dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama itu country code top level domain (CCTLD). Artinya di sini akan membawa identitas dari sebuah negara seperti .id untuk Indonesia, .sg untuk Singapura, .my untuk Malaysia, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, generic top level domain. Nah, ini ekstensi yang paling umum dipakai di dunia, misalnya .com, .org, .net, dan yang lainnya.
Kemudian premium TLD. Nah, ini adalah ekstensi yang menggambarkan website lebih spesifik. Contohnya seperti .site, .travel, .doctor, .online dan yang lainnya. Nah, di sini pentingnya pemahaman ini, misalnya jika Anda ingin membuat sebuah toko online, maka tentunya lebih cocok menggunakan domain dengan .com, atau misalnya Anda membuat website sekolah tentunya dengan .sch.id, atau website pemerintahan tentunya yang cocok adalah .go.id. Tujuannya agar website terlihat lebih fleksibel dan mesin pencari mengetahui apa jenis website Anda. Kalau kita lihat di internet ada ratusan ekstensi domain. Nah, tiap domain akan memiliki harga yang berbeda-beda. Seperti .com, maka akan berkisar kita temukan harga yang ditawarkan itu kisaran sekitar 150.000. Itu harga per tahun, karena domain penyewaan atau pembelinya itu adalah 150.000 per tahun. Harganya adalah per tahun. Nah, untuk .com itu sekitar 150-an ribu. Kemudian .id itu kisaran 300.000, atau ada juga .net sekitar 180.000 dan yang lainnya. Dan banyak lagi ekstensi domain. Tentunya nama domain yang kita sediakan itu masih tersedia, masih kosong, belum digunakan orang lain, dan harganya juga bervariasi. Kemudian yang kedua, second level domain. Domain level kedua. Nah, nama domain yang diapit oleh level domain ketiga, tier level domain, dan top level domain, seperti misalnya www.gofron.com, maka SLD-nya adalah Gofron. Jadi SLD merupakan nama domain yang kita daftarkan. Bisa berupa nama pribadi, merek, atau nama perusahaan. Nah, dalam memilih SLD ini, kita tidak boleh sembarangan, karena SLD inilah nantinya akan diingat oleh pengunjung website kita. Kemudian yang ketiga, level domain ketiga, zero level domain. Ini letaknya berada paling awal di depan. Nah, biasanya jika sebuah domain memiliki subdomain, maka akan terlihat level domain ketiga ini. Seperti contohnya untuk website layanan hosting gratis yang disediakan Jambu Web Design seperti freehosting.gofron.com, atau ketika kita ingin memisahkan sebuah website yang kita bangun dalam tujuan yang berbeda, misalnya untuk blog, atau misalnya kita mau bikin layanan kursus online, maka bisa saja kita buat di sini blog.gofron.com atau kursus.gofron.com. Nah, contohnya di sini juga seperti katakanlah dosen.gofron.com. Maka domain level ketiga atau subdomainnya adalah dosen, sementara yang berada dalam SLD-nya itu adalah Gofron. Jadi subdomain tersebut berada pada domain utamanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tips atau saran dalam memilih sebuah nama domain. Yang pertama, tentukan nama yang singkat dan mudah diingat. Walaupun memang kita bebas saja menentukan panjang pendeknya nama domain, akan tetapi usahakan agar nama domain tidak terlalu panjang. Sebagai patokan, Anda bisa membuat patokan, jangan gunakan nama domain yang berisi lebih dari 3 kata. Karena nama domain pendek itu cenderung lebih mudah dibaca dan diingat. Anda bisa saja melihat seperti katakanlah Google, Yahoo, atau Facebook. Anda mudah menghafal nama domain tersebut dengan cepat karena dia cukup pendek. Selain itu, nama domain yang pendek itu lebih mudah ketika kita cantumkan di kartu nama atau katakanlah di tempat lain. Walaupun memang kalau kita lihat nama domain yang singkat itu biasanya paling diincar. Jadi ketika
Anda sudah menemukan nama domain singkat yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan Anda, maka tentunya Anda harus segera mengamankannya dengan cara membelinya. Kemudian yang kedua, pastikan nama domain mudah diketik. Artinya bisa saja seperti ketika Anda jangan pernah membuat, atau mungkin Anda pernah mengetik sebuah alamat domain, misalnya ini -web-personal-jk99.com. Nah, kalau kita lihat dengan alamat domain seperti ini, tentunya ini susah diingat dan juga akan susah diketik oleh pengunjung. Yang pertama, kita lihat nama domain yang digunakan terlalu panjang. Kemudian ada tanda hyphen atau tanda hubung minus. Nah, orang belum tahu bahwasanya nama domain Anda menggunakan tanda baca. Kemudian hati-hati dengan penggunaan ejaan yang tidak baku. Maksudnya di sini adalah seperti menggunakan ejaan lama. Untuk J misalnya kita gunakan DJ, seperti ejaan-ejaan lama, atau menggunakan U dengan OE. Nah, tentunya ini harus diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat dari nama domain tadi, maka ada angka di belakangnya. Walaupun memang tidak dilarang, tapi jika bisa dihindarkan atau dihindari, maka hindarkan penggunaan angka. Karena bisa saja orang jadi keliru apakah menuliskan dalam bentuk angka atau dalam bentuk huruf angka tersebut. Nah, yang ketiga, selipkan kata kunci jika memungkinkan. Misalnya Anda di sini seorang atau pemilik usaha. Nah, Anda membutuhkan domain yang spesifik dengan usaha Anda. Misalnya bisnis Anda menjual keripik atau rendang. Apabila memungkinkan, Anda bisa saja memilih nama keripikbelado.com atau rendangpadang.id. Artinya, selipkan kata kunci jika memungkinkan, karena ini cukup banyak atau mudah ditemukan di mesin pencari. Kemudian yang keempat, gunakan nama brand Anda sebagai domain. Karena jika Anda sudah menggunakan nama brand Anda sebagai domain, tentunya itu akan memudahkan orang untuk mengetahuinya bahwasanya siapa pemilik website tersebut. Terutama kalau Anda sudah punya brand, maka Anda coba cek domain tersebut masih kosong, sebaiknya langsung diamankan atau dibeli. Yang kelima, pikirkan nama domain yang akan selalu relevan untuk kedepannya. Jadi ketika misalnya nanti Anda punya sebuah bisnis, kemudian misalnya di sini Anda awalnya bisnis jual keripik balado, kemudian berganti menjadi menjual penyedia rendang. Nah, ketika awalnya Anda memilih sebuah domain dengan nama keripikbalado.com, tentunya nama domain tersebut tidak cocok lagi dengan usaha rendang yang baru tersebut. Makanya pikirkan nama domain untuk jangka panjangnya. Walaupun memang ketika Anda membeli domain baru, Anda bisa saja meredirect dari website lama ke website baru. Namun tentunya ini perlu usaha lagi untuk mengenalkan website baru yang Anda gunakan. Kemudian gunakan ekstensi yang sesuai. Nah, huruf-huruf yang terdapat di belakang domain atau TLD seperti .com, .org, dan yang lainnya, ini juga dinamakan dengan ekstensi domain. Nah, masing-masing domain tersebut memiliki fungsi tersendiri seperti .org biasanya untuk organisasi atau lembaga, .net biasanya untuk yang berkaitan dengan teknologi dan jaringan, atau .co biasanya untuk situs perusahaan, atau .info biasanya untuk situs yang bersifat informatif. Nah, untuk domain komersil .com memang masih menjadi ekstensi yang nomor 1 hingga saat ini. Karena itu bisa dikatakan cukup sulit untuk mendapatkan domain singkat dengan nama .com. Apabila Anda telah mencoba beberapa variasi nama domain dan tidak mendapatkannya dengan ekstensi .com,
jangan khawatir. Masih ada ekstensi-ekstensi populer lainnya. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan ekstensi .id yang tidak kalah terkenalnya, baik untuk website pribadi maupun perusahaan dapat memanfaatkan ekstensi ini. Domain dengan akhiran .id juga memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya adalah memiliki kredibilitas yang tinggi. Karena terutama untuk domain tertentu itu mesti diverifikasi dulu. Seperti kalau untuk perusahaan berarti akan diverifikasi dengan legalitas perusahaannya. Artinya kalau sebuah website memiliki domain dengan ekstensi .co.id, artinya itu adalah perusahaan yang benar-benar memiliki legalitas. Begitu juga kalau misalnya sebuah domain dengan katakan .ac.id untuk sebuah lembaga pendidikan, dalam hal ini tingkat akademi atau perguruan tinggi. Artinya yang bisa memiliki itu betul-betul memiliki legalitas dalam hal pendidikan. Nah, untuk domain CCTLD Indonesia juga menawarkan harga yang cukup murah. Jadi, domain CCTLD menawarkan harga yang cukup murah. Terutama sekarang adalah domain dengan .my.id. Nah, domain ini tergolong baru, jadi sebuah ekstensi baru, dan diperuntukkan khusus, walaupun tidak mesti, nantinya diperuntukkan untuk website personal, seperti portofolio, blog pribadi, atau juga untuk alamat email pribadi. Saat pertama diluncurkan, proses pendaftaran untuk domain .my.id memerlukan verifikasi identitas dengan KTP. Namun, saat ini, pendaftaran domain .my.id hanya membutuhkan verifikasi dengan alamat email aktif saja. Nah, sekarang, apa kelebihan dari domain .my.id tersebut? Yang pertama, dari sisi harga. Dari sisi harga, jauh lebih murah. Dengan biaya 30.000 per tahun, Anda sudah bisa mendapatkan domain .my.id di banyak provider. Nah, Anda bisa bandingkan dengan harga ekstensi .com yang rata-rata harga per tahunnya adalah 150.000. Kemudian yang kedua, mempresentasikan identitas diri. Domain .my.id memang ditujukan terutama untuk website personal. Dari namanya, .my.id dapat diistilahkan sebagai My Identity atau My International Domain. Sehingga domain ini sangat cocok untuk website pribadi seperti blog atau website portofolio. Namun yang perlu diingat, nama domain yang bagus saja belum cukup merepresentasikan identitas Anda. Anda tentunya juga harus memaksimalkan konten website Anda dengan postingan-postingan yang baik dan bermutu. Yang ketiga, lebih banyak pilihan nama domain dibanding .com tentunya, karena domain .my.id masih baru, masih belum banyak digunakan. Artinya, kemungkinan ketersediaan nama domain dengan ekstensi .my.id juga masih banyak. Anda jadi tak perlu repot-repot mengganti nama domain Anda dengan karena sudah ada yang memiliki. Jadi tidak perlu repot karena bisa saja saat Anda cari sudah langsung ada tersedia. Yang keempat, peluang muncul di halaman pertama di dalam mesin pencari seperti di Google itu cukup tinggi. Karena domain .my.id merupakan salah satu jenis domain CCTLD. Nah, domain tersebut dapat meningkatkan ranking website di halaman pencarian mesin pencari, terutama pencarian pengguna dari Indonesia. Dilansir dari lembaga Most Domain Authority, salah satu mesin pencari seperti Google akan mendeteksi bahwa website tersebut relevan dan berhubungan dengan area tertentu, dalam hal ini adalah Indonesia. Jadi, jika target audiens Anda spesifik ada di Indonesia, domain .my.id merupakan pilihan yang tepat. Website Anda pun berpeluang muncul di halaman pertama Google. Bahkan bisa saja nanti di peringkat pertama. Tentunya kalau konten Anda pun juga berkualitas. Yang kelima, akses lebih cepat. Selain meningkatkan peluang muncul di halaman pertama mesin pencarian,
Domain.my.id juga akan membuat aksesnya jadi lebih cepat, walaupun tetap akan tergantung dari sisi hosting yang Anda gunakan. Terutama di sini kenapa jadi cepat? Sebab domain name server dari domain.my.id itu berada di Indonesia dan dikelola oleh Pandi. Jadi pengunjung website domain.my.id dapat mengakses website lebih cepat dan lebih hemat bandwidth. Nah, bila sebuah website yang Anda buat itu mudah dan cepat diakses, maka pengunjung akan menjadi puas dengan performa website Anda. Tentunya hal ini akan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas dari search engine dari SEO search engine optimization website Anda. Yang berikutnya adalah tips dalam membeli sebuah domain. Pastikan nama domain belum digunakan oleh pihak lain. Nah, ini tentunya sudah pasti, walaupun ketika Anda mencari di sebuah provider yang menyewakan atau menyediakan layanan pembelian domain, sudah pasti domain yang sudah dimiliki itu tidak akan bisa dibeli. Dan juga dalam hal ini, terutama untuk poin domain belum digunakan, itu adalah masalah brand. Jadi jangan beli atau hindari nama domain yang mirip dengan brand milik orang lain atau perusahaan. Apalagi jika brand tersebut sudah mematenkan nama domainnya. Jadi lebih baik jangan menggunakan brand yang dimiliki atau sudah dipatenkan oleh pihak lain. Nah, berikutnya adalah beli beberapa ekstensi domain sekaligus. Nah, ini kalau anggaran kita memungkinkan, maka sebaiknya Anda membeli beberapa ekstensi domain sekaligus untuk satu nama domain. Ada alasan kenapa kita perlu melakukan hal ini. Yang pertama, agar orang dengan niat tidak baik tidak dapat membeli nama domain yang mirip dengan domain yang Anda beli dengan ekstensi yang berbeda. Misalnya Anda beli sebuah domain, katakan dalam contoh di sini gofront.com. Kemudian pihak lain yang tidak bertanggung jawab bisa saja membeli juga dengan domain gofront.net. Nantinya untuk mengaman sebuah brand, kalau itu menjadi brand Anda, maka lebih baik dibeli .com, .net atau juga .id-nya. Nah, hal ini terutama untuk menghindari reputasi website Anda mendapat dampak buruk jika pihak yang menggunakan nama domain yang mirip tersebut menggunakannya untuk sebuah hal yang tidak baik. Kemudian, walaupun ini juga opsional, dengan membeli beberapa ekstensi domain, ini tujuannya ketika orang salah ketik. Jadi ketika orang salah ketik, misalnya ekstensi, maka dia misalnya sekarang seperti orang mengetik dalam contoh tadi gofront.net. Nah, ketika diketik, kalau Anda beli kedua-duanya .com dan .id, maka otomatis di sini alamat website tersebut akan berpindah ke domain utama Anda, dalam hal ini adalah .com. Nah, dalam konteks ini Bapak mengambil domain dengan ekstensi .com, kemudian juga plus domain dengan ekstensi gofront.id. Artinya kedua-dua domain itu milik Bapak. Sehingga kalau Bapak ingin tampilannya sama, tinggal saat orang akses gofront.id, maka otomatis nanti akan dialihkan ke halaman gofront.com. Nah, yang berikutnya, jika ketika Anda melakukan pencarian nama domain yang tersedia saat Anda melakukan searching, Anda temukan yang cocok dengan Anda, segera beli, terutama kalau dia adalah ekstensi .com. Karena akan banyak pihak-pihak lain nanti yang bisa saja nanti juga mendaftarkan domain yang Anda inginkan. Karena saat Anda sudah memang betul-betul menginginkan nama domain tersebut, misalnya katakan Anda menemukan .com yang bagus. Nah, dengan biaya katakanlah 150.000,
per tahun, itu rasanya tidak akan memberatkan dalam hal konteks domain saja. Nah, mungkin Anda berpikir, kita belum punya website, belum mendesain website. Nah, bisa saja Anda mengamankan domainnya terlebih dahulu, sampai nanti Anda juga menginstal atau membuat website yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Baik, itu materi terkait dengan masalah domain dan hosting. Nanti juga akan diberikan tutorial atau panduan untuk melakukan pendaftaran domain dan hosting secara terpisah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.